Mungkin di antara lo semua udah banyak yang tahu ya, kalau finansial itu betul-betul harus dijaga. Harus tahu nih, mana yang penting dan mana yang nggak penting. Dan yang paling utama adalah, kita harus tahu batas pengeluaran kita setiap bulannya. Tapi di antara kita, juga masih banyak nih yang nggak tahu gimana cara untuk jagain finansial. Dia masih spend money untuk hal-hal yang nggak berguna, untuk nutupin gengsi dan rasa gengsi di hidupnya aja. Kayak misalnya orang beli apa, lo ikutan beli apa, maksain untuk beli. Orang beli makanan apa, lo maksain buat beli makanan yang sama, padahal harganya mahal. Ada hal baru, barang baru, lo FOMO, lo maksain buat beli. Teman lo sering ke coffee shop yang mahal-mahal dan lo ikutan untuk beli. Padahal, di data keuangan lo, itu nggak masuk sama sekali ketika lo spend uang ke arah sana. Itu nggak masuk sama sekali. Ada pos-pos yang sebenarnya harusnya lo keluarkan uang lo ke sana, tapi pada akhirnya gak lo keluarin ke sana. Lo keluarin untuk hal-hal yang gak penting aja. Terutama nih buat lo yang perintis, gak usah sok-sokan ngomongin financial freedom. Sama kayak gue juga perintis, sama. Gue juga gak patut untuk ngomongin financial freedom. Selama lo dan gue, selama kita semua masih ngelakuin yang tadi gue udah bilang, masih gengsi, masih ngeluarin spend money untuk hal yang gak penting, selama itu kita gak bisa yang namanya ketemu sama yang namanya financial freedom. Dan buat lo para pewaris, silakan pakai uang lo sebanyak-banyaknya, silakan jajan sebanyak-banyaknya, silakan spend money untuk hal yang gak berguna, dan silakan lu berboros-boros ria pakai uang orang tua lu sepuasnya. Karena apa gue ngomong kayak gini? Soalnya orang-orang kayak lu, teman-teman gue nih juga ada nih yang sama nih. Orang-orang yang kayak lu, orang-orang yang udah dikasih manja dari dulu sampai sekarang, ya lu nggak akan pernah paham, lu nggak akan pernah ngerti, lu nggak akan pernah tahu caranya uang bekerja itu gimana. Yang lu tahu adalah gimana caranya gue ngabisin duit ini aja deh. Intinya nih buat teman-teman yang pewaris nih, jangan sampai lo ngerasain jatuh karena lo gagal manfaatin privilege yang lo punya. Perkenalkan, gue Irfan Syahputra yang lagi konsisten untuk bikin konten 2 hari sekali. Percayalah, gak selamanya nurutin gengsi itu enak. Mungkin lo kelihatannya enak ya, lo kelihatannya damai, lo kelihatannya hidupnya tuh bahagia. Lo bisa ngeluarin uang, lu bisa beli jajanan yang lu suka, lu bisa beli belanjaan barang-barang yang lu suka, barang-barang yang mungkin menurut orang tuh, wah itu mahal banget dan lu bisa beli. Lu pergi ke cafe setiap hari, lu jajan, lu ke tempat-tempat yang mewah, tapi sayangnya lu gak bisa nabung. Lu gak punya tabungan sama sekali. Dan yang harusnya lu ada spend uang, lu harus ada pengeluaran untuk hal-hal yang menjadi tanggung jawab lu, itu gak masuk ke sana akhirnya. Udahlah. Gue pernah kok merasakan ada di fase itu. Gue pernah merasa gengsi. Gue pernah ada di fase dimana, wah pokoknya gue mau coba untuk keluarkan uang gue kepada hal-hal yang gue suka. Padahal kondisinya adalah gue sama-sama perintis nih. Tapi lo bayangin, dengan kondisi keuangan ini, yang gue lakukan adalah spend uang ke hal-hal yang gak berguna. Gue udah muak banget. Gue pernah dapat income di 2 bulan, di November dan Desember kemarin. Gue punya income, ini menurut gue gede ya, karena mungkin gue baru dapat ke titik itu. Gue punya income sebesar 10 juta, kalau gue hitung. Dan, lo tau yang terjadi apa? Di Januari, sisa uang gue cuma 500 ribu. Harusnya kan gue punya budget untuk gue tabung, minimal 20%-nya 2 juta. Tapi itu nggak gue lakuin, nggak tahu uangnya kemana. Gue pakai buat jajan, gue pakai buat main, gue pakai buat makan, apa segala macam, dan abis. Gak ada satupun saving yang gue lakukan. Jadi ya udah percuma. Gue dapat 10 juta, mau gue dapat 100 juta ke depannya, mau gue dapat 1M ke depannya, yang gak akan jadi berguna buat gue karena gue nggak tahu gimana kelolanya. Dan kalau lo sama kayak gini juga, lo nggak bisa ngelola finansial lo, kita nggak bakal bisa punya rumah nggak sih? Gen Z, kita nggak bisa nggak sih punya rumah kalau selalu kayak gini? Mungkin di antara kita semua nih, kita tuh pengen banget nabung atau nge-invest. Tapi lo masih bingung, lo masih di tengah-tengah. Selama lo masih di tengah-tengah, ya udah, lo nggak akan pernah dapat apa-apa sama sekali. Nggak akan pernah dapetin sesuatu di sana. Gue pribadi lagi senang-senangnya buat belajar investasi. Ya mungkin walaupun secara budget, gue belum masuk untuk ke arah sana. Ya gue tau lah, gue harus berusaha untuk belajar dulu nih. Setidaknya gue belajar. Dan gue lagi seneng sama investasi yang lagi banyak diomongin. Ya gue gak usah sebut lah ya. Nanti orang-orang pada skeptis sama gue. Karena orang juga skeptis sama hal yang lagi dibahas itu. Jadi ya udahlah, biar ada di otak lo aja. Dan yang tadi gue bilang, untuk masuk ke fase investasi ke sana, gue butuh dana yang memang dana dingin. Dana yang memang di luar kebutuhan gue, di luar expense gue, di luar batas pengeluaran gue. Kalau ada dana tersebut masuk ke gue, barulah gue bisa untuk masukin ke investasi ke sana. Tapi kalau nggak ada, ya udah,
kita coba step baru, minimal gue bisa belajar, gue bisa tahu nih, oh finansial gue tuh kondisinya kayak gini. Oke, minimal gue bisa belajar buat nabung, buat saving, minimal gue tahu pengeluaran gue berapa, minimal gue tahu batas gue berapa. Ketika gue udah tahu batas gue berapa, ya udah, sisanya aman. Ketika income gue naik, ya udah, gue tetap keluarin segini. Dan seterusnya, kalau income gue naik dan naik, batas pengeluaran gue tetap segini. Itu bisa gue kontrol. Jadi menurut gue, kalau misalnya ada fase di mana gue bisa investasi, ya itu tadi, semuanya udah tercukupi, batas pengeluaran gue udah tercukupi. Buat lo semua, kalau lo masih bingung, ya lo pilih aja salah satu. Kalau ke investasi artinya lo tahu lo ada lebihan uang. Kalau tabungan artinya lo tahu lo butuh dana untuk disimpan. Gak ada yang salah, lo mau nabung, lo mau invest, gak ada yang salah. Selama lo mau mempelajari untuk mengkontrol finansial lo, itu bagus. Yang salah adalah ketika lo bingung mau pilih nabung atau invest, tapi lo berkoar-koar, lo cuman bacot doang ke orang-orang, oh nanti nabung begini, oh nanti invest begini, bla 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 bla. Lo sambil ngopi 3 gelas di 3 kafe yang berbeda, akhirnya apa? Ya udah, lo nggak akan dapet apa-apa. Lo udah ngomong sampai berbusa ngomongin nabung atau invest, tapi lo nggak ngelakuin salah satunya. Ya udah, lo cuma ngomong kosong aja. Gue tahu selama ini lo males kan untuk cek finansial lo. Lo males kan untuk ngelakuin recap. Lo males kan untuk catat pengeluaran dan pemasukan lo. Lo ngerasa semuanya udah aman. Lo ngerasa semuanya udah damai. Padahal sebenarnya gak sama sekali. Kalau lo mau berubah, langkah pertama yang harus lo lakukan adalah lo harus cek finansial lo dulu secara berkala. Dan lo harus mencatat setiap harinya. Setelah lo catat, artinya lo udah tahu nih, oh pengeluaran gue selama sebulan untuk ini, dan ini. Lo bisa analisis berapa yang bisa lo save dan berapa yang akan lo keluarkan, batas pengeluaran lo selama sebulan seperti apa. Dana-dana yang nggak perlu lo take out, dana-dana yang penting lo usahakan untuk masuk dulu. Kalau misal lo ngerasa ribet, ya emang ribet. Kalau lo nggak mau masa depan lo cerah, ya udah nggak usah ribet, pakai aja uang lo sampai habis. Padahal sebenarnya simpel. Untuk lo ngerangkum finansial, lo cuma butuh waktu 15-30 menit aja dalam sehari. Kalau sehari, lo bisa di hari kedua, 2 hari atau 3 hari lo baru ngerekap, lo bisa. Yang penting datanya valid. Contohnya kayak gue. Sekarang, mungkin walaupun gue baru berjalan nih, gue baru banget ngelakuin ini. Sebulan, 2 bulan, mungkin 3 bulan ya. Gue baru ngelakuin pencatatan finansial gue. Tapi selama ini gue jadi jelas. Gue tahu kemana arah uang gue. Ketika uang gue masuk, oh gue tahu 20% untuk saving, oh gue tahu 30% untuk dana-dana buat gue main, buat jajan, buat makan dan lain sebagainya. 30%, 50% apa? Buat priority expense, dana-dana yang memang harus gue keluarkan, kayak misal contoh buat bensin atau apalagi kebutuhan rumah dan lain sebagainya. Awalnya emang gue juga malas banget buat ngelakuinnya. Tapi setelah gue tahu, setelah gue coba, setelah gue pelajarin, wah gue jadi senang banget. Kenapa? Karena gue merasa udah makin aman. Bukan aman dalam konteks bahwa uang gue makin banyak, enggak. Aman tuh artinya kayak, oke, gue udah tenang nih. Ketika nanti ada income masuk berapa, gue udah tahu saluran dananya akan kemana aja. Pengeluarannya akan kemana aja. Gue jadi tahu nih, yang mana yang bisa gue jadikan dana prioritas. Gue tahu nih, ketika uang masuk, oh ini nanti bisa buat saving. Oh ini nanti bisa buat apa? Buat happy-happy, buat makan, buat sedekah mungkin juga masuk ke sana, gitu kan. Dan ini semua adalah hal-hal yang gak bisa gue dapetin sebelum gue mulai untuk benahin finansial gue. Dan mungkin sekarang gue bisa bilang, gue udah mencapai ketenangan finansial, karena gue udah tahu batas pengeluaran gue tuh sampai mana. Dan apakah ini financial freedom? Mungkin bukan financial freedom, tapi one step untuk mendekati ke arah sana. Gue udah punya kuncinya, tinggal gue buka pintunya, dan gue masuk ke sana untuk cari income yang lebih banyak lagi. Kalau lo lihat konten-konten gue, itu banyak banget ngebahas soal omong kosong. Dan kalau misalnya lo nonton ini, tapi lo nggak ngebenahin apa yang harus lo benahin, percuma. Semuanya akan jadi percuma. Ya lo nggak akan tahu finansial lo ke depannya akan kayak gimana. Begitupun juga gue, kalau gue nggak mulai untuk benahin, ya gue mungkin juga nggak akan ada di fase sekarang. Gue bukan ngomong fase sekarang gini adalah gue fase yang udah financial free atau gue udah punya banyak uang, nggak. Belum sampai sana. Tapi fase sekarang adalah gue fase ketenangan. Gue udah tahu pemasukan gue berapa, saving gue berapa, pengeluaran gue berapa. Selesai. Pemasukan gue lebih banyak, gue nggak akan ngeluarin uang lebih banyak daripada batas pengeluaran gue yang seharusnya. Karena menurut gue, dengan lo mempelajari, dengan lo mengetahui finansial lo, itu 97% hidup lo akan berubah. Lo akan jadi lebih peduli dengan hal-hal kecil, lo akan jadi lebih menghargai apapun itu. Lo akan menghargai pendapatan, lo akan menghargai
pekerjaan lo akan menghargai berbagai hal. Karena menurut gue ya, mungkin kita semua tahu ya, bahwa finansial itu adalah topangan hidup. Mulai dari hari ini sampai kita tua nanti. Ya, lo mau punya rumah kan? Genzi, coba ngomong dong, komen di kolom komentar. Lo mau punya rumah kan? Coba tulis doa-doa lo di kolom komentar. Apa cita-cita lo? Apa harapan lo? Coba tulis di kolom komentar, kita doain bareng-bareng. Lo pernah denger kan, Genzi? Dengan isu yang digadang-gadang bahwa kita semua nggak bisa punya rumah. Lo tau nggak? Itu bukan cuma karena harga properti naik, tapi karena gaya hidup lo yang sok-sokan naik, padahal finansial lo nggak stabil. Kalau emang Genzi sampai hari ini masih nggak peduli sama finansialnya, ya, congratulations. Isu yang digadang-gadang kita nggak bisa beli rumah, itu akan terjadi. Dan financial freedom itu hanyalah omong kosong belaka. Gue Irfan Syahputra, and see you on next video.